Alhamdulillah, alhamdulillahi, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi ta'ala. Innahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tsumma astaftihu billadhi huwa khair. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat aman, nikmat rezeki, baik yang kita sadari maupun tidak, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh orang-orang yang mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Izinkan khotib untuk tidak senantiasa bosan menyampaikan nasihat kepada diri khotib sendiri dan para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan apa yang kita tunjukkan kepada publik maupun apa yang kita tanam dalam hati, karena itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, pada beberapa waktu yang lalu khatib menyampaikan bahwa salah satu dari tujuan turunnya syariat itu adalah menjaga akal. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kesehatan cara berpikir kita sebagai seorang muslim, kita perlu untuk memberikan asupan yang baik bagi akal kita. Kemudian khatib juga menyampaikan bahwa hendaknya kita lebih cermat di dalam menerima asupan-asupan yang beredar, khususnya di dunia yang kita dibanjiri oleh arus informasi seperti saat ini. Pada saat itu khatib juga menyebutkan 4 kesalahan berpikir yang mana mudah-mudahan menjadi bekal kita di dalam mengarungi tahun-tahun yang rawan sekali dengan informasi-informasi yang bisa membingungkan dan membuat kita keliru
untuk menerima informasi karena kita dipenuhi oleh logika-logika palsu atau waktu itu disebut dengan logical fallacy. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu alasan kenapa kita perlu untuk memverifikasi berita bahwa kita diajari oleh agama ini untuk melakukan 2 tahap verifikasi berita. Yang pertama adalah verifikasi dari pembawa berita, yang kedua adalah verifikasi dari kebenaran berita itu tersebut. Jika Anda sempat untuk mendengarkan secara sekilas filosofi dari ilmu mustalahul hadis yang dirancang oleh para ulama Islam, Anda akan mengetahui 2 hal ini adalah pilar ataupun pondasi bagi seorang muslim untuk menerima sebuah informasi. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada seorang fasik, fasik itu artinya adalah orang yang melakukan dosa besar. Dan termasuk dosa yang perlu kita perhatikan adalah berbohong. Karena Nabi kita SAW pernah mengatakan ra'sud dzunub al-kadzib. Pangkal atau kepalanya atau pangkal dari dosa itu adalah kebohongan. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau mereka datang orang fasik atau orang yang belum terverifikasi menjadi orang-orang yang mengontrol dirinya dengan baik dengan aturan Islam, fatabayyanu, maka hendaklah kalian memverifikasi berita tersebut. Supaya apa? Antusibu qauman bijahalatin. Karena khawatir nanti kalian atau kita di sini akan terkena suatu kebohongan atau suatu berita palsu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian bisa keliru untuk mengambil keputusan dan termasuk dari golongan orang-orang yang menyesal. Hadirin yang dirahmati Allah, fatabayyanu di sini yang pertama kita harus lihat dulu apakah orang ini memiliki kebiasaan yang mana tidak memverifikasi berita. Maka orang-orang yang disindir oleh ayat ini adalah orang-orang yang mudah sekali untuk men-share suatu berita tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Hanya karena ada teaser, hanya ada clickbait, hanya karena ada judul yang menarik, kemudian tanpa ia buka beritanya, kemudian ia share ke sana kemari ke seluruh grup yang dia miliki. Orang yang seperti ini disindir oleh ayat yang membuat banyak muslim menyesal di kemudian hari. Maka kita harus memverifikasi orang. Ketika Anda lihat di grup setiap pagi mengirimkan berita tanpa dicek, maka kita harus tegur. Karena orang yang seperti ini kelak rentan untuk membawa kita mendapatkan asupan-asupan yang keliru, khususnya di tahun-tahun yang sudah mulai menghangat seperti yang Anda ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu itu ada 4 logical fallacy, maka pada kesempatan kali ini saya akan berikan beberapa kesalahan berpikir. Mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalam logical fallacy, para hadirin sekalian. Yang pertama adalah false dilemma. Ini adalah ketika
seseorang hanya memberikan dua pilihan, seolah-olah tidak ada pilihan yang lain. Contoh sederhananya adalah ketika ada seseorang datang kepada Anda mengatakan, kalau kamu hanya mengikuti orang lain, maka kamu adalah orang yang tidak memiliki pendirian. Hadirin yang dirahmati Allah, sedangkan kita tahu bahwa tidak selalu kita harus mengambil pendapat dari diri kita sendiri. Kalau memang yang dilakukan orang lain itu baik, kenapa tidak kita ikuti? Akan tetapi masalahnya statement yang ditujukan kepada kita, kalau kamu tidak berpijak pada diri kamu sendiri, maka kamu adalah orang-orang yang tidak berpendirian. Kita seolah-olah akan dijebak kepada dua pilihan yang sama-sama sulit dan kita tidak mau. Seolah-olah di dalam dunia ini hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah pilihan untuk mengambil keputusan sendiri dengan tidak mengikuti orang lain, apapun kondisinya. Yang kedua, atau Anda memang orang yang tidak punya pendirian atau dikatakan pelin-pelan. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita tarik di dalam kehidupan kita, maka seringkali di dalam tahun-tahun politik kita akan terjebak misalnya ketika ada dua pilihan. Kalau kamu tidak memilih A, berarti kamu pendukung B. Kalau kamu tidak mendukung B, berarti kamu pendukung A. Padahal kita sebagai seorang muslim, mungkin kita mendukung sebagian besar yang dilakukan A, tapi tidak mendukung sebagian kecil yang dilakukan B. Kemudian kita tidak mendukung sebagian besar yang dilakukan B, dan mendukung mungkin sebagian kecil atau kebaikan yang dilakukan B. Karena kita hidup tidak mungkin membawa semua orang pasti yang dilakukan salah. Atau semua orang dia pasti melakukan semua kebenaran. Sebagai seorang manusia biasa, kita mungkin melakukan kebenaran dan kita mungkin melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi narasi-narasi yang akan dibangun seperti itulah, sehingga kita tidak lagi mendukung sebuah nilai, kita mendukung personal atau golongan. Tentu ini yang saya khawatirkan, sehingga kita mudah diadu domba satu sama lain. Ini adalah logical fallacy yang pertama, false dilemma. Yang kedua, appeal to nature, yaitu sebuah jenis kesalahan berpikir yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang alami itu tampak baik. Segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan jalannya tanpa ada intervensi itu adalah kebaikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika orang secara natural dirinya terdorong untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat? Apakah orang-orang yang seperti ini kemudian kita legalkan? Jika ada perilaku-perilaku menyimpang dan itu adalah bawaan lahir, apakah kita tiba-tiba melegalkan hal itu hanya karena itu adalah sesuatu yang natural? Apakah sesuatu itu yang memang berjalan dengan alami? Memang saya terlahir begini, Pak. Memang saya dididik begini dari kecil, Pak. Apakah kita hanya menyerah kepada bawaan lahir? Apakah kita tidak punya nilai yang harus kita bawa ketika hidup, sehingga kita harus menyerah kepada sifat-sifat yang kita bawa saat lahir? Jika sifat-sifat yang itu baik, tentu kita tidak memiliki masalah. Akan tetapi ketika yang kita bawa, sifat-sifat yang kita bawa menjadi pembawaan lahir kita, itu memang tidak baik, merugikan orang lain, ataupun bahkan perilaku yang menyimpang, maka hal itu tidak bisa kita benarkan hanya karena orang mengatakan itu adalah fitrah, itu adalah bawaan lahir. Tidak. Kita hidup sebagai seorang muslim, kita memiliki nilai-nilai yang kita perjuangkan. Apabila kita belum bisa melakukan apa yang sesuai dengan ajaran Islam, jangan sampai kita menyetempelnya dengan legal hanya gara-gara itu adalah bawaan lahir. Itu yang disebut dengan logical fallacy selanjutnya, appeal to nature. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya yang ketiga adalah the gambler's fallacy. Kesesatan berpikir yang satu ini
muncul ketika Anda sedang mempertaruhkan sesuatu atau menanam aset di sebuah investasi yang memiliki nilai judi. Bagaimana cara berpikirnya adalah pola pikir ini mengajak seseorang untuk percaya bahwa dalam jangka pendek kebetulan akan terkoreksi secara alami. Secara sederhana, kenapa begitu banyak orang-orang yang masih ingin melakukan judi dan menghabiskan begitu banyak uang? Karena salah satunya di dalam pikirannya dia ada disebut dengan the gambler fallacy. Ketika per hari ini dia kalah, maka dia membayangkan bahwa oke, sekarang saya kalah karena ini adalah untung-untungan, saya yakin besok saya pasti akan menang. Kekalahannya akan terkoreksi dengan berjalannya waktu. Namun apa yang terjadi? Ketika hari ini dia kalah, besok dia kalah, berpikir bahwa lusa saya akan menang, lusa pun dia kalah, minggu depan pun saya akan menang, minggu depan pun dia kalah, bulan depan saya akan menang, bulan depan pun dia akan kalah. Inilah yang menjebak orang terjebak di dalam perjudian. Karena dia memiliki salah satu dari kesesatan berpikir yang disebut dengan the gambler fallacy. Bagaimana cara kita menyadarkannya? Sadarkanlah bahwa kekalahan dia, kekalahan orang-orang yang bermain judi itu bukan by nature. Kasih tahu, beritahu, sadarkan bahwa perjudian adalah by design, bahwa kita didesain untuk kalah, kita tidak akan pernah didesain untuk menang. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah middle ground. Ini yang terakhir di dalam khutbah yang singkat ini. Ini adalah jenis logical fallacy yang mana ketika ada orang yang menganggap ketika dia berada di pertengahan dua hal, maka dia adalah yang paling benar. Maka ketika ada orang mengatakan, ketika ada dua orang berseteru, A mengatakan saya benar, kemudian B mengatakan sayalah yang benar, kemudian tiba-tiba ada seorang menengah, siapa yang memilih A dan B adalah salah, maka yang benar adalah saya mengambil di antara pertengahan. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk selalu berada di tengah. Nabi mengajarkan kita untuk memilih mana yang benar. Maka ketika kebenaran itu ada di sisi A, maka kita tidak boleh bergaya dalam tanda kutip sok moderat, kemudian kita menyalahkan A, kemudian kita menyalahkan B hanya karena mereka berseteru. Ketika A yang benar harus kita dukung, ketika B yang benar maka kita harus mendukung B. Apabila ada kekeliruan pada A dan B, maka kita salahkan kesalahannya dan kita benarkan kebenarannya. Kita tidak lagi terjebak menjadi muslim yang mengambil sok moderat, mengambil bahwa jalan tengah semua adalah paling baik. Karena tidak semua jalan tengah itu yang kita pahami baik, kadang kita harus berani untuk mendukung mana yang A, mana yang B. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi, bahwa tahun-tahun seperti ini rawan sekali bagi kita untuk menerima informasi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, khutbah yang sederhana ini, menyadarkan kita sebagai seorang muslim. Karena mungkin pada kesempatan kali ini, kemana dalilnya, mana nas teks Al-Qur'annya. Saya mengikuti pendapat seorang yang dianggap tokoh sebagai ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah tokoh, apakah ada yang mengatakan, ada yang bertanya, Abu Hasan Al-Asy'ari mengedepankan teks di atas akal atau mengedepankan akal di atas teks? Maka jawabannya dua-duanya pilihan yang tidak tepat. Abul Hasan Al-Asy'ari mengedepankan teks ketika memang suatu hal harus didekati dengan tekstual
dan beliau mengedepankan rasio atau akal ketika memang suatu hal itu harus didekati atau dicapai kebenarannya dengan rasio. Maka di dalam hal-hal yang seperti ini, di dalam kegiatan seperti ini, saya menyampaikan hal-hal yang bisa kita capai dengan rasio. Mudah-mudahan kita sebagai muslim semakin sehat cara berpikirnya, semakin sehat cara hidupnya, khususnya orang-orang yang terjebak dalam poin ketiga, yaitu the gambler fallacy. Karena orang-orang yang berjudi menunggu ada yang menyelamatkan. Kita doakan orang-orang yang masih saja terlibat dalam hal ini untuk segera berhenti. Karena keberhasilan atau kemenangan bagi seorang berjudi adalah berhenti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu nabiyyin ijtabah khairu nabiyyin khuliqa lil bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. Wahai muslimin sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah hal-hal yang buruk, yang keji dan kotor, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, dan jagalah ketaatan kepada Allah, menghadiri salat jamaah dan melakukan salat Jum'ah. Wa'lamu annallaha amarukum bi amrin bada'a fihi min nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahu ma'anil khulafa'il arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.